video IPA. Kali ini Ibu akan mempelajari tentang sejarah listrik dan sumber-sumber energi listrik. Selamat menonton! Anak-anak tentu sudah tidak asing lagi ya dengan benda-benda seperti ini. Lampu, laptop, handphone, kulkas, TV, dan kita sering loh melihat pabrik-pabrik. Nah, kalian tahu tidak bagaimana caranya alat-alat tersebut bisa menjadi hidup atau bisa dioperasikan? Pasti ada sumber energinya. Ayo, siapa yang tahu? Nah, sumber energinya itu adalah listrik. Agar kalian lebih paham apa itu listrik, Ibu akan jelaskan definisinya ya. Listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lainnya seperti proses fisika. Sejarah singkat listrik. Penemu listrik merupakan pencipta motor listrik pertama di dunia. Ia adalah seorang cendekiawan Yunani yang menemukan batu ampar yang dapat menarik bulu. Ia adalah Ampere Michael Faraday, laki-laki kelahiran Inggris pada 22 September 1791 di Newington, Bath. Faraday memiliki 9 saudara kandung dan Faraday hanya sekolah dasar lokal sampai dengan umur 13 tahun. Tentunya kalian penasaran dong dari mana datangnya listrik. Untuk mengetahui dari mana datangnya listrik, kita harus mengetahui dulu sumber-sumber listrik. Nah, sumber-sumber listrik itu ada berbagai macam. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Pembangkit listrik yang satu ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin di dekatnya. Turbin yang dipasang berfungsi sebagai pemicu arus air yang dibutuhkan. Pembangkit listrik ini mengubah energi kinetik pada air menjadi energi listrik yang murni, hemat, serta ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air ini bersifat dapat diperbaharui. Pada umumnya, jenis pembangkit listrik ini dipasang tepat di sebelah sumber air yang cukup besar, seperti bendungan, waduk, atau sungai dengan aliran air yang cukup deras. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Tentu saja, pembangkit yang satu ini memanfaatkan energi yang besar dari angin. Listrik yang dapat dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Biasanya, pembangkit listrik tenaga angin ini juga menggunakan turbin ataupun kincir angin untuk mengumpulkan energi angin ke dalam pembangkit listrik yang disediakan. Pembangkit listrik dipasang di wilayah yang memiliki potensi kekuatan angin yang cukup besar, seperti pantai hingga bukit yang landai. Beberapa negara di dunia yang dikenal baik dengan pembangkit listrik tenaga angin adalah Austria, Swiss, hingga Amerika Serikat.
Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jenis pembangkit ini menggunakan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Hasil pemanasan yang bertujuan untuk mendapatkan suhu tinggi tersebut kemudian dibakar dan disemprotkan menjadi energi uap. Energi uap tersebut lantas akan menggerakkan turbin hingga berkumpul dan berpotensi untuk menjadi energi listrik yang disimpan pada generator. Namun, sebenarnya macam pembangkit listrik yang satu ini kurang dapat disebut sebagai penghasil energi listrik yang ramah lingkungan. Sebab, uap yang dihasilkan cukup berbahaya apabila terhirup oleh manusia. Yang keempat adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik yang satu ini dapat digolongkan sebagai energi yang ramah lingkungan, hemat, dan efektif. Pasalnya, sinar matahari sebagai sumbernya akan terus ada sepanjang masa. Tidak hanya itu, kelebihan dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini juga cenderung memiliki sumber energi yang kuat untuk menghasilkan listrik. Pembangkit ini menggunakan perlengkapan seperti panel surya untuk menangkap cahaya matahari yang berlimpah sepanjang hari. Pada umumnya, pembangkit listrik yang satu ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai penunjang energi yang cukup ideal dan murah. Yang kelima adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik yang satu ini memanfaatkan energi panas bumi yang juga cukup melimpah. Panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Generator yang mampu bergerak ini lantas mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini terdapat di wilayah dataran tinggi seperti pegunungan ataupun kaki gunung. Hal ini dilakukan agar mendapatkan energi alam yang berkualitas tinggi. Yang keenam adalah pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik berikut ini memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Beberapa bahan bakar fosil yang dapat digunakan antara lain minyak bumi, batu bara, hingga gas alam. Bahan bakar fosil tersebut kemudian dibakar bersama dengan gas dalam pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Hasil dari pembakaran tersebut
kemudian disaring melalui filter udara khusus agar dapat masuk menggerakkan turbin atau generator. Sumber energi berupa gas tersebut diklaim memiliki tekanan yang cukup kuat guna menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik yang besar pula. Yang ketujuh adalah pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Pembangkit listrik yang satu ini memang tidak banyak dikenal lantaran sudah jarang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Pasalnya, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD ini menghabiskan biaya operasional yang cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga diesel ini membutuhkan bahan bakar solar untuk menggerakkan turbin. Padahal, bahan bakar solar merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui serta cukup membutuhkan biaya yang tinggi. Setelah mampu bergerak menggunakan bahan bakar solar, maka mesin diesel akan memproduksi energi murni yang mekanis untuk menggerakkan turbin generator sehingga menghasilkan daya listrik. Nah, setelah nonton video ini, kalian tentunya jadi tahu sekarang dari mana asal muasal listrik dan siapa yang menemukan listrik. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada orang yang telah menemukan listrik. Sampai saat ini kita masih menggunakan listrik dan kehidupan kita sangat tergantung kepada listrik. Oleh karena itu, kalian harus hemat menggunakan energi listrik, ya, agar kita tetap bisa menggunakan listrik sepanjang masa. Nah, demikian anak-anak video dari Ibu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.